warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tauhid. Ini merupakan pertemuan kedua dari mata kuliah pendidikan agama. Jadi tauhid secara etimologi itu berasal dari bahasa Arab wahada yuhadu tauhidan, yang berarti menjadikan sesuatu satu atau esa. Nah, tauhidullah itu berarti menjadikan, mengakui dan meyakini bahwa Allah itu esa. Secara terminologi, tauhid itu maksudnya adalah sebuah disiplin ilmu, atau tauhid ini merupakan salah satu ilmu. Nah, tauhid itu juga memiliki istilah lain selain daripada kata tauhid. Ada istilah usuluddin. Jadi usuluddin itu ilmu yang membahas tentang pokok-pokok atau prinsip-prinsip kepercayaan dalam agama Islam. Nah, pokok kepercayaan dalam agama Islam ini tentunya tentang keesaan Tuhan. Nah, karena ilmu tauhid dikatakan juga ilmu usuluddin karena dia membahas tentang ini. Ada juga istilah aqaid. Jadi ilmu aqaid adalah ilmu yang membahas tentang kepercayaan fundamental dalam Islam. Kepercayaan yang paling mendasar dalam agama Islam adalah tentunya tentang keesaan Tuhan. Ilmu tauhid dikatakan juga ilmu aqaid karena ilmu aqaid ini membahas tentang keesaan Tuhan, merupakan kepercayaan dasar daripada agama. Juga istilah lain yang disebut dengan ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan ilmu yang membahas tentang Tuhan dengan mendasarkan pada argumen logika atau rasio sebagai pembuktian terhadap argumen materi teks. Ilmu tauhid dikatakan juga sebagai ilmu kalam karena memiliki objek bahasan yang sama dengan Tuhan dengan sifat kesempurnaannya. Selanjutnya dikatakan juga dengan teologi Islam. Di ilmu tauhid ini juga dikatakan teologi Islam karena teologi itu membahas tentang ketuhanan, yakni membahas tentang hal ihwal Tuhan dalam agama Islam. Ada juga teologi Kristen, ada juga teologi Buddha, teologi Hindu. Nah, dalam hal ini karena teologi itu membahas ketuhanan, maka ilmu tauhid juga disamakan dengan teologi, ilmu teologi. Nah, inilah beberapa istilah ilmu tauhid dalam disiplin. Nah, sebenarnya pada zaman Rasulullah ilmu tauhid itu belum lahir, meskipun memang secara praktik sudah diterapkan dalam agama Islam. Memang itu merupakan dasar daripada agama Islam itu sendiri. Sebagai ilmu tauhid tumbuh lama sudah Rasulullah SAW wafat. Ketika umat Islam mulai menuntut dan mengkaji beragam ilmu sebagai akibat dari persentuhan dengan peradaban di luar Islam. Nah, kenapa kita harus mempelajari ini? Jadi mempelajari ilmu tauhid itu, hal ini berkaitan dengan beberapa kelemahan yang ada dalam umat Islam. Pertama, ada kesalahpahaman tentang takdir, tentang takdir, di mana ini kesalahpahaman ini mengakibatkan timbulnya ateisme atau fatalisme. Terus kedua, kecenderungan pada perbuatan syirik, sehingga kajian tentang ilmu tauhid ini sangat-sangat dibutuhkan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya alasan yang lain adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk mentauhidkan Allah. Jadi perlu kekuatan iman dalam diri kita supaya
kuatnya iman ini akan menjadi benteng dari pengaruh-pengaruh hal-hal yang perbuatan syirik. Di dalam hal ini diperlukan ma'rifatullah, mengenal Allah. Diperlukan tasdiqullah. Ya, tasdiqullah ini keyakinan terhadap Allah, dan diperlukan lagi tauhidullah. Ya, ini bagaimana kita menggunakan Allah Subhanahu. Nah, objek kajian daripada ilmu tauhid ini yakni berkaitan dengan zat, sifat maupun perbuatannya, ya, hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini zat, sifat maupun perbuatannya. Terus kedua, hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah, yakni kerasulannya, sifat yang ada pada dirinya. Terus ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan alam barzah, berupa hisab, surga dan neraka. Inilah kajian-kajian yang ada dalam ilmu. Nah, tujuan kita mempelajari ilmu tauhid yang sudah kita bahas tadi, yakni pertama ma'rifatullah, mengenal Allah melalui ciptaannya. Ya. Bagaimana kita bisa mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaannya yang ada di sekeliling kita, baik itu alam ini, baik itu binatang, baik itu pepohonan, baik itu angin, dan hal-hal lain yang ada di sekeliling kita. Ini merupakan ciptaan Allah, sehingga melalui ciptaannya inilah kita dituntut untuk mengenal Allah. Terus yang kedua, tujuannya adalah tasdiqullah, membenarkan dan meyakini adanya Allah dengan sifat kesempurnaan. Jadi kita yakin, dengan betul-betul yakin bahwa Allah itu ada. Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Terus yang ketiga, tujuannya adalah tauhidullah. Ya, tauhidullah ini untuk mengesahkan Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang sama seperti Allah. Tidak ada yang memiliki sifat yang sama. Jadi dasarnya apa? Qul huwallahu ahad. Ya. Katakan bahwa Allah tidak beranak dan tidak juga di. Inilah sifat-sifat Allah. Disinilah tujuan daripada mempelajari ilmu. Nah, melalui usaha apa? Usaha yang ada yang disebut dengan tauhidus. Bagaimana perasaan kita ini tetap berpusat mengacu kepada Allah. Yang kedua, tauhidul mujtama, bahwa kita ini akan bertemu nantinya dengan Allah SWT. Dan tauhidul alam, ya, alam ini pengetahuan kita, kepikiran kita, semua berpusat kepada Allah. Adik-adik semua, untuk menunjang tauhid kita kepada Allah, maka iman kita harus kuat. Apa itu iman? Iman itu berasal dari bahasa Arab juga. Al-iman, yang ini dari pastinya yakni al-aman, ya, lawan katanya al-khauf. Ya, dari kata ini turun al-aman, lawan katanya khiyana. Terus ada lagi al-iman, lawan katanya al-kufur. Nah, ini masing-masing akan kita bahas nanti Ustaz. Jadi ada beberapa pengertian iman. Yang pertama, membenarkan dalam hati, meyakini dalam hati, dan mengucapkan atau ucapkan dalam lisan. Ada juga membenarkan Rasul dengan segala perbuatannya datang dari Allah. Iman membenarkan apa yang digambarkan atau dideskripsikan oleh Allah tentang dirinya, Rasul-Rasulnya, dengan tidak perlu pembahasan, tidak dibantah, dan tidak perlu dipersoalkan. Tidak ada penyerupaan, tidak ada perumpamaan, serta tidak perlu ditafsirkan dan tidak perlu ditakwilkan. Jadi maksudnya di sini bahwa kita sebagai umat Islam, hambanya yang beriman, tidak perlu bertanya-tanya, ya, karena keyakinan kita sudah kuat, keyakinan kita sudah tinggi. Kita yakin dan sebenar-benar yakin
hakun yakin akan adanya Allah, akan atau dideskripsikan oleh Allah tentang dirinya, Rasul-Rasulnya, dengan tidak perlu pembahasan, tidak dibantah dan tidak perlu dipersoalkan. Tidak ada penyerupaan, tidak ada perumpamaan, serta tidak perlu ditafsirkan dan tidak perlu ditakwilkan. Jadi maksudnya di sini bahwa kita sebagai umat Islam, hambanya yang beriman, tidak perlu bertanya-tanya, ya, karena keyakinan kita sudah kuat, keyakinan kita sudah tinggi. Kita yakin dan sebenar-benar yakin, hakun yakin akan adanya Allah, akan utusan Allah, akan ciptaan-ciptaan Allah, ya, bahwa Allah itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga, tidak empat, tidak sama dengan yang lain. Bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah utusannya yang terakhir. Ini merupakan keyakinan kita dan tidak bisa kita tidak kita persoalkan. Dalam artian tidak kita bantah-bantah. Ini karena kita sudah yakin, hakun yakin bahwa Allah merupakan Tuhan kita, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Inilah yang disebut iman. Jadi iman itu antara tasdik, ikrar, dan amal. Apa itu tasdik? Tasdik itu membenarkan dalam hati, dan ikrar itu pernyataan lisan, dan amal itu melalui perbuatan. Kita yakin dalam hati, kita ikrarkan dengan lidah, kita amalkan dengan perbuatan. Jadi ini semua ajaran-ajaran kita yakini bahwa ajaran-ajaran Allah itu benar adanya, sehingga kita luapkan, itu ungkapkan melalui lisan dengan cara apa? Berkata-kata yang baik, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Selanjutnya kita amalkan melalui perbuatan, ya. Nah, ada beberapa definisi dari Ibn Abbas dan Ja'far. Iman adalah tasdik. Dari Ibnu Jarir, iman adalah tasdik, ikrar dan amal. Dari Ibnu Mas'ud, asal dan nasab iman, yaitu yakni diperoleh dengan makhluk. Jadi ini beberapa perbedaan definisi tentang iman dari beberapa ulama, ya, dan semuanya merujuk pada hal yang sama. Nah, kemampuan akal dan konsep iman. Ada beberapa aliran seperti aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah. Nah, mereka memiliki konsep yang berbeda tentang iman. Mu'tazilah mengatakan kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal. Itu sama dengan iman tidak berarti tidak berarti tasdik. Iman tidak berarti iman tidak pasif tetapi aktif. Artinya iman itu bisa turun, bisa naik, ya. Imam Abdul Al-Jabbar, iman bukanlah tasdik dan bukan pula ma'rifat, tetapi amal yang timbul sebagai akibat dari nikmat Tuhan. Iman adalah pelaksanaan perintah Tuhan. Nah, dari Abdul Al-Jabbar ini mengatakan bahwa segala perbuatan yang tercermin dari iman yang kuat, jadi disitulah timbulnya kuat tidaknya iman itu bagaimana dengan perbuatan kita. Nah, ini, jadi amal yang timbul sebagai akibat dari mengetahui Tuhan. Jadi kita yakin bahwa Allah itu ada, maka otomatis perbuatan kita juga akan baik. Terus Asy'ariyah, kewajiban mengetahui Tuhan hanya dapat diketahui melalui wahyu. Iman bukanlah ma'rifat, amal tapi tasdik. Berbeda dengan Mu'tazilah, Asy'ariyah ini mewajibkan bahwa wajib kita mengimani bahwa Tuhan itu ada melalui wahyunya, ya. Jadi apa yang diturunkan oleh wahyu, apa yang diturunkan oleh Allah melalui wahyunya, itu merupakan cara kita untuk mengimani adanya Allah, ya. Itu maksud dari Al-Asy'ariyah. Dan Al-Baghdadi, iman adalah tasdik, iman adalah kepercayaan, ya. Percaya bahwa Allah itu ada.
percaya dengan Rasul, percaya dengan berita yang mereka. Ini beberapa konsep yang berbeda, tapi semuanya menjurus kepada hal yang sama, yakni kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu. Nah, lawan kata daripada iman ini yakni ada al-kufur. Berasal dari bahasa Arab juga. Kufur artinya berkhianat. Pelakunya disebut dengan kafir. Kufur berarti mengingkari apa yang seharusnya diyakini, dipercayai, tidak mengetahui apa yang seharusnya diketahui, ya, tidak mengamalkan apa yang seharusnya diamalkan. Artinya kufur ini adalah melakukan perbuatan-perbuatan di luar ajaran agama. Ini namanya kufur. Misalkan kita disuruh berbuat baik, tapi malah kita mencuri, malah kita menganiaya orang, malah kita korupsi, malah kita berkhianat kepada orang tua. Ini juga disebut dengan kufur, ya. Nah, ada juga fasik. Fasik ini juga merupakan salah satu sifat yang mengganggu keimanan seseorang. Kata fasik berasal juga dari bahasa Arab al-fis, yang berarti keluar. Al-fis berarti keluar dari ketaatan kepada Allah. Pelakunya disebut fasik, orang yang keluar, yakni orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan cenderung kepada perbuatan maksiat. Kalau kufur tadi itu lebih cenderung kepada syirik, ya, syirik. Yang disebut dengan ini lebih cenderung kepada pendosa. Orang-orang yang meskipun mungkin secara KTP itu Islam, tetapi kebanyakan tidak mengamalkan ajaran Islam. Itu yang disebut dengan. Ada juga dengan nifak, ya. Nifak berasal dari bahasa Arab, dan arti berbeda antara yang ada di dalam batin dengan yang ada di luarnya. Misalkan ini maksudnya ketika kita dalam hati mengatakan A, tapi dalam perbuatan mengatakan B. Ini namanya disebut dengan nifak, ya. Atau yang melakukannya disebut dengan munafik. Orang yang lisannya mengatakan percaya, tapi dalam hatinya mengatakan tidak atau mengingkari. Atau disebut juga lain di mulut, lain di hati. Ini maksudnya kebanyakan cirinya sering berbohong, mengingkari, berkhianat, menyimpang. Yang selanjutnya syirik. Sifat selanjutnya ini syirik, ya. Sifat yang berlawanan dengan iman yakni syirik, berasal dari bahasa Arab, yaitu asyirk, yang berarti mencampur adukkan antara dua hal. Dalam hal terminologi dimaksudkan menserikatkan atau menyekutukan Allah, yakni menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sekutu bagi kekuasaan Allah. Macam-macam syirik. Ada syirik al-islam, ada syirik at-tabi, ada syirik at-taqwi. Syirik al-islam ini mengakui adanya Tuhan yang saling terpisah. Syirik at-tabi ini mengakui adanya oknum, ya, yang berkuasa sebagai Tuhan. Terus syirik at-takrib, beribadah kepada selain Allah, ya. Ini syirik-syirik ini intinya adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Misalkan kalau kita memiliki uang, ya, dan kita yakini bahwa uang ini bisa mendatangkan segalanya, baik itu kebahagiaan, baik itu kesenangan, semua uang, maka itu juga bisa dikatakan syirik. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita sudah menguangkan uang. Nah, jadi ini perbuatan kita sehari-hari. Maka oleh karena itu seharusnya segala sesuatu itu kita gantungkan kepada Allah. Baik itu kesedihan, baik itu rezeki, baik itu musibah, baik itu rizki, ya, dan lain sebagainya. Semuanya kita yakin bahwa itu berasal dari Allah dan Allah yang akan menyelesaikan.
Akidah pokok dan cabang. Akidah pokok adalah keutuhan akidah yang mencakup 6 rukun iman. Jadi dalam rukun iman itu ada 6 rukun iman, di mana pertama itu iman kepada Allah, antuk biminillah, jadi wajib kita percaya kepada Allah, wa malaikatih, dan malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, qada dan qadar. Jadi 6 rukun iman ini wajib saya yakini dalam luas ke digital keluar ya kayaknya yang iya. Tapi tahun depan bisa buka ya. Kita itu percaya pada malaikat, pada rasul-rasul yang banyak prodi akidah Pak. pokok. Iman kepada Allah dengan segala sifat, ya, sifat nafsiyanya, wujud, sifat salbiyahnya, ada bako, ya. Terus ada sifat ma'ani, kulron, iradat, ilmu hayat, ada sifat ma'nawiyah, ya. Kaunu, dari sifat-sifat ma'nawiyah, ini sifat-sifat yang ada pada diri. Nah, di antara kita memang ada banyak terdapat perbedaan, tetapi intinya adalah kita semua sepakat tentang keesaan. Aliran-aliran yang ada dalam Islam sepakat bahwa Allah itu Maha Esa. Tidak ada yang menyebutkan. Yang kedua, kita yakin bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasulullah. Yang tiga, kedudukan Al-Quran sebagai wahyu dan mukjizat yang diriwayatkan secara ini semua kita sepakat, meskipun aliran kita berbeda. Terus ada rukun Islam, hal-hal yang dibawa oleh agama Islam. Ini semua terjadi perbedaan, tapi dalam hal ini semua saya bikin videonya ini pakai materi biar dia bisa kenal sendiri. Mudah-mudahan ada pertanyaan, ada hal yang kurang, mari kita diskusikan sama-sama. Mudah-mudahan aplikasi apa sih itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Kan Microsoft Word baru 19 itu. Oh ada ya, bisa langsung ya. Bisa.